Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami tak sanggup. Dan kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Bahkan Engkau memberikan jalan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Haleluya Yesus. Saat ini kami datang, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Kami mau tinggikan Yesus dalam nama Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, berdua dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami rindu Tuhan, rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap
Ku mau menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Oh, sebab hanya Kau Tuhan yang dapat menyegarkan kami, dan ku rindu hadirat-Mu. Oh, memenuhi kami Bapa. Oh, memuaskan jiwa kami. Haleluya, sebab Kau baik. Kau mulia, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda dalam Worship from Home edisi Saat Teduh saat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saat ini saya yakin dalam keadaan diberkati oleh Tuhan tentunya. Dalam keadaan luar biasa, lebih daripada pemenang tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai Saat Teduh pagi hari ini, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu pagi hari ini, kami mau memulai sesuatu yang baru bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika pemimpin bangsa kita, Pak Presiden Joko Widodo mengatakan atau sudah mengumumkan bahwa bangsa kita akan atau sudah masuk dalam sebuah krisis yang disebabkan oleh COVID-19. Beberapa bulan kemarin, sudah hampir kurang lebih 3 bulan kita mengalami masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mendengar bangsa kita atau daerah kita mengalami yang namanya kolaps atau pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Seperti saya katakan bahwa akan mengalami kolaps, artinya bukan kolaps secara jatuh begitu Bapak Saudara, tapi ada perubahan 180 derajat kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, awalnya kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, sekolah, belanja, bermain, berbagai macam aktivitas, dan tiba-tiba harus berhenti dan dilakukan di rumah. Semuanya seperti mengejutkan kita. Nah, demikian halnya dengan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Kita ketika diumumkan bahwa bangsa kita mengalami krisis dalam artian pandemi COVID-19, semua gereja-gereja ibadah ditiadakan, masjid-masjid ditiadakan, semua kegiatan beribadah ditiadakan karena untuk mencegah terjadinya penularan. Nah, sama halnya dengan gereja kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, bahwa gereja kita juga mengalami juga yang namanya harus, ya, sama ya, semua harus memutar otaknya ketika memutar pikirannya, berkreativitas, berpikir sedemikian rupa bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya agar kebutuhan rohani jemaat yang ada di rumah atau di mana saja berada terpenuhi. Bagaimana caranya agar makanan atau minuman rohani
bisa tersalurkan dengan tepat kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sama halnya dengan gereja HCC saat ini, bahwa terutama Bapak Gembala atau juga dan bagian multimedia, mereka berusaha bagaimana caranya, dan semua staf juga bagaimana caranya. Karena ini adalah sesuatu yang mungkin sesuatu yang baru buat kita. Tetapi di sini seiring dengan jalannya waktu, seperti Bapak Ibu sudah nikmati saat ini, Bapak Ibu Saudara boleh beribadah di rumah, mendengarkan saat teduh juga. Dan saya yakin bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama hal dengan saya ketika dikatakan bahwa gereja kita akan dilakukan secara online. Saya orang yang tidak terbiasa di depan kamera, tidak terbiasa berbicara dengan sebuah benda di depan saya. Umumnya dulu berbicara dengan orang yang ketemu orangnya, bertemu face to face. Tetapi saya harus berbicara di depan kamera dengan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan atau minim dengan kesalahan. Do something with excellence. Bukan berarti tidak ada kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Saya mulai berpikir gitu, Bapak Ibu Saudara. Seperti ada di dalam diri saya harus memperbesar kapasitas saya, memperluas kapasitas saya yang awalnya tidak terbiasa dengan kamera. Saya harus membiasakan hidup saya di depan berbicara di depan kamera. Demikian juga dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara tentunya. Ada kapasitas yang saya yakin Tuhan lagi membentuk ya. Tuhan mau membentuk kapasitas kita yang awalnya kapasitas kita kecil gitu kan. Yang dulu kayak ibu-ibu di rumah yang dulunya nggak tahu masak, kapasitasnya ditarik sedemikian rupa sehingga ibu-ibu di rumah harus bisa masak, harus bisa buat kue. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kapasitas ibu-ibu mulai muncul di online, muncul di Facebook, muncul di Instagram, jual makanan, jual produk, berbagai macam produk dijual. Dan saya yakin Tuhan lagi melatih kita, melatih anak-anak kita, melatih diri kita untuk memiliki kapasitas kita diperluas. Ada zona nyaman yang ada dalam diri kita, Tuhan ingin bongkar. Begitu juga dengan saya Bapak Ibu Saudara. Saya seperti ditarik otot. Kalau orang olahraga Bapak Ibu Saudara diumpamakan, misalnya olahragawan atau binaragawan, untuk membentuk massa ototnya yang menjadi besar, dia harus melakukan aktivitas olahraga, angkat beban, minum suplemen yang membuat massa ototnya menjadi besar. Dan ketika mengawali itu menyakitkan, tidak mudah, agak susah. Tetapi ketika dilakukan dengan tekun, alhasilnya adalah seorang binaragawan memiliki otot yang baik, memiliki fisik yang bagus, enak dipandang. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita secara rohani. Tuhan menginginkan tubuh rohani kita diperkuat. Tubuh rohani kita di stretching, orang bilang stretching, ditarik sedemikian rupa, ditarik sebegitu rupa, supaya kapasitas kita yang kita pikir adalah saya ini kecil, tidak berguna, tidak bermanfaat, ditarik Tuhan supaya keluar apa yang ada di dalam diri kita. Seperti buah zaitun, dia mengalami proses pemerasan yang begitu rupa sehingga dia menghasilkan minyak. Begitu juga dengan anggur, harus mengalami press, harus ditekan sedemikian rupa sampai kering, baru boleh dikatakan untuk menghasilkan anggur yang baik. Begitu juga dengan kehidupan kita secara rohani. Otot-otot rohani kita dilatih Tuhan. Otot-otot rohani kita dikuat, ditarik dengan Tuhan, dengan berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan hidup. Apalagi dengan pandemi, dengan keadaan keuangan kita dengan keadaan keluarga kita, segala aktivitas harus dibatasi. Di sini dilatih kita untuk, saya yakin Tuhan lagi melatih kesabaran kita. Tuhan lagi melatih, Tuhan ingin membuat kita mengerti bahwa ada kapasitas lebih yang Tuhan berikan dalam diri kita.
Kadang-kala kita berpikir, wah saya ini orang biasa-biasa saja. Wah saya ini hanya, apalah saya ini, sebutir debu yang tidak berguna. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingat, Tuhan menaruhkan benih yang besar dalam diri kita. Tuhan tidak membiarkan rancangannya, tidak membiarkan rencana yang ada dalam diri kita itu gagal. Tuhan ingin kapasitas kita ditarik sedemikian rupa supaya kita semakin kuat dan semakin luas. Seperti visi kita, gereja kita dalam yang dibagikan oleh Bapak Gembala pada awal tahun kemarin dalam Yesaya 54 ayat 2-3. Di sini katakan bahwa lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Saya percaya bukan satu kebetulan Bapak Gembala membagikan ayat ini. Saya yakin Bapak Gembala nggak tahu apa yang terjadi ke depan ini, masa-masa yang baru-baru yang kita sedang lewati ini. Di sini ketika saya merenungkan, seperti dalam hati kecil saya berbicara, hei Doni, kayak gitu. Tuhanlah, kau harus menarik, memperbesar, memperluas kapasitasmu. Bapak Ibu Saudara, dalam hati kecil saya berkata, dulu saya ini adalah orang yang biasa, yang tidak dikenali oleh banyak orang. Dan saya yakin, seperti Bapak Gembala mengatakan, sekian berapa ribu viewers yang menyaksikan gereja kita, ibadah kita, saat teduh kita. Otomatis saya harus memperluas kapasitas saya sebagai anak Tuhan. Saya harus belajar mulai mengendalikan diri saya. Ada hal yang tidak saya harus lakukan, ada hal yang harus saya lakukan, ada hal yang tidak boleh saya perbuat. Saya boleh belajar menjaga diri saya gitu. Menjaga diri saya. Nah, sini katakan bahwa ada, dan Mahir menunjukkan bahwa ada bagian di dalam diri kita yang harus dibentangkan, ada bagian yang dalam diri kita yang harus dipanjangkan, dan ada dalam diri kita yang harus dikokohkan. Di sini dikatakan dibentangkan, bentangkan kapasitas rohani kita, panjangkan kapasitas, dan perkokoh kehidupan rohani kita, perkokoh iman kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, masa pandemi ini adalah masa di mana iman kita, kepercayaan kita diuji. Sudah seberapa kuatkah kita menghadapi? Ini baru 3 bulan kita lewati Bapak Ibu Saudara. Kuatkah kita? Tuhan ingin kita menjadi jauh lebih baik. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi kuat. Ada bagian di dalam diri kita harus dibentangkan, harus dipanjangkan, dan harus dikembangkan. Harus dikembangkan, diperbesar. Kalau kita buat roti, kalau rotinya itu tidak naik, tidak mengembang, kita pasti kecewa. Atau seumpama kita mau buat kue donat Bapak Ibu Saudara, tentu kalau kita mau mengembangkan adonannya, kita butuh ragi. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Harus belajar mengembangkan diri. Harus belajar memperpanjang kehidupan kita, memperluas, memperkokoh kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar. Apapun yang kita hadapi saat ini, yakinlah kehidupan kita. Mungkin kita saat ini lagi diproses, kita saat ini lagi dalam proses pembentukan. Yakinlah bahwa kapasitas yang ada di dalam diri kita lagi sedang diperluas, lagi di stretching, lagi ditarik supaya kita menjadi lebih kuat dalam mengenal akan Tuhan. Tapi saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Biarkan Tuhan memperluas, membuat kapasitas yang ada dalam diri kita
semakin kuat. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat hari ini Tuhan. Kami boleh belajar satu hal lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengembangkan diri kami semakin sedemikian rupa di dalam pengenalan Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk menghadapi segala persoalan kami, menghadapi segala pencobaan, menghadapi segala apapun tantangan yang ada di depan kami Tuhan. Buat kami kokoh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan. Berkati segala aktivitas mereka sepanjang hari ini, sepanjang waktu ini Tuhan. Jauhkan dari segala mara celaka maut apapun bentuknya Tuhan. Pagar perlindungan-Mu sungguh nyata buat mereka Tuhan. Ini doa kami, syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.